Hai Mission Lovers, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, jadi pada hari ini, di tanggal 25 Oktober 2022, kita akan mendengarkan kisah tentang martir Vietnam. Penasaran? Mari kita simak. Martir Vietnam, Santo Andrea Dung Lac. Sejarah Katolik di Vietnam dimulai pada abad ke-16 dengan Pastor Alexandre de Rhodes, seorang Jesuit Prancis. Dia dianggap sebagai misionaris pertama dari gereja muda di Asia. Daerah ini kemudian dibagi menjadi 3 wilayah berbeda, yaitu Tonkin, Annam, dan Cochin Cina. Pada 1645, Pastor de Rhodes diusir. Sejak saat itu berbagai masa persekusi muncul, bergantian dengan periode damai. Pada saat-saat gencatan senjata itu, para misionaris dari berbagai kongregasi menetap di wilayah itu, mendorong umat beriman, dan terutama mendirikan rumah Allah untuk pembinaan para calon imam dan katekis setempat. Dari tahun 1645 hingga 1886, terdapat 53 dekret persekusi terhadap orang Katolik. Dekret ini mengakibatkan korban kematian sekitar 113.000 jiwa orang beriman. Selama pemerintahan Raja Minh Mang sejak 1821, persekusi dan penganiayaan hingga kematian menjadi sadis tanpa ampun. Bahkan, mereka yang hanya berani menyembunyikan orang Katolik pun akan dihukum mati juga. Demikian juga Raja Tuduk yang memerintah dari tahun 1847 hingga 1883 membenci segala sesuatu yang berbau Eropa. Ia tidak membedakan politik dari agama. Bahkan dia menetapkan bahwa siapapun yang bekerja sama dalam menangkap seorang misionaris akan menerima 300 ons perak. Para misionaris ini, setelah tengkoraknya dipatahkan, mereka harus dibuang ke sungai. Demikianlah para misionaris setempat dan para katekis asing. Semuanya dibawa ke pembantaian. 75 dihukum dipenggal, 22 dihukum pencegikan, 6 dihukum dibakar hidup-hidup, 5 orang dirobek anggota badannya, hingga 9 meninggal di penjara karena penyiksaan. Sebelum itu, orang Katolik yang menjadi katekis, sebelum dibantai, di pipinya dicetak dengan besi panas yang bertuliskan Tadao, yang artinya agama palsu, sebagai bentuk penghinaan di hadapan publik. Orang-orang Katolik yang sederhana bisa diselamatkan dari penghukuman ini dan menyelamatkan kehidupan mereka dengan jalan menginjak salib di hadapan hakim. Melihat ketegaran dan keteguhan hati umat Katolik, Raja kemudian memerintahkan penyitaan semua aset mereka dan mengasingkan mereka ke daerah yang jauh, di tengah-tengah mayoritas Katolik. Mereka pun dipisahkan, suami dipisahkan dari istri, dan anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Dari segudang pahlawan iman ini, gereja mencari kisah hidup mereka yang memungkinkan untuk direkonstruksi dan dipastikan kemartirannya. Pada tanggal 27 Mei 1900, Paus Leo ke-13 membeatifikasi sebuah kelompok awal yang terdiri dari 64 anggota. Paus Santo Pius X menyetujui kemartiran 2 kelompok lain. Kemudian kelompok 4 pada tanggal 2 Mei 1909 yang terdiri dari 20 orang. Akhirnya, Paus Pius XII membeatifikasi kelompok kelima dan terakhir yang terdiri dari 25 martir pada tanggal 29 April 1951. Pada tanggal 18 April 1986, dikeluarkan dekret penggabungan 117 menjadi 1, dan Paus Yohanes Paulus II mengakoniasisasi mereka pada 19 Juni 1988.
Tanggal peringatan liturgi mereka secara bersama-sama adalah 24 November, hari di mana 3 dari mereka meninggal. Jumlah para martir sangat banyak. Kelompok 117 martir itu terdiri dari 8 uskup, 50 imam, dan 59 umat awam. Dari jumlah tersebut, kebanyakan adalah ayah kepala keluarga. Pekerjaan mereka rata-rata adalah nelayan, dokter, dan tentara. Satu-satunya wanita yang hadir adalah ibu dari sebuah keluarga. Jika dilihat dari negara asalnya, 96 adalah Vietnam, 11 dari Dominikian di Spanyol, dan 10 orang misionaris dari Prancis. Santo Yohanes Paulus II juga menyatakan mereka sebagai pelindung Vietnam. Dengan surat apostolik Si Guidem Contis tertanggal pada 14 Desember 1990. Andreas Dunglac terpilih sebagai ketua kelompok para martir ini secara keseluruhan. Berkat kultus yang berkembang di negaranya dan teladan yang dia berikan sepanjang hidupnya. Andreas lahir dari keluarga Vietnam yang miskin. Ia kemudian dijual orang tuanya kepada seorang katekis Katolik yang kemudian membesarkannya, menghargai kecerdasannya, dan meminta dia untuk belajar tentang iman Katolik. Pada mulanya, ia adalah seorang katekis yang kemudian menjadi imam pada 15 Maret 1823. Ia menjalankan pelayanannya di berbagai komunitas. Parokinya yang terakhir adalah Paroki Kedam, dan disinilah rumahnya dihancurkan oleh orang pagan dan dia dipaksa menghentikan segala kegiatannya. Hal ini mendorong dia untuk pergi ke Kesui, di mana ia terus bergerak dari rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan sakramen. Untuk pertama kali, dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan Liniham. Syukurlah dia berhasil ditebus dengan 3 batang perak yang diusahakan oleh komunitas Katolik di sana. Sejak saat itu, untuk melanjutkan pelayanannya, ia mengubah nama Dung menjadi Lac dan pindah ke provinsi lainnya. Ia terus berjalan, bergerak, dan sering ditangkap. Dengan berani, ia mendorong dirinya masuk ke provinsi berbahaya, yaitu Hanoi dan Nam Dinh, di mana ia memiliki pengalaman yang pahit ketika dikatakan kepadanya, "Mereka yang mati demi iman akan naik ke surga. Kami di sisi lain terus bersembunyi. Kami menghabiskan uang untuk melarikan diri dari para penganiaya. Akan lebih baik membiarkan dirimu ditangkap dan mati." Akhirnya ia ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung karena tidak menodai imannya dan menginjak salib. Hukuman itu dilaksanakan pada 21 Desember 1830. Bersama dengannya, menjadi martir juga pastor yang menerimanya dalam rumahnya, Peter Trong Van Thi. Akhirnya ia ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung karena tidak menodai imannya dan menginjak salib. Hukuman itu dilaksanakan pada 21 Desember 1839. Bersama dengannya, menjadi martir juga seorang pastor yang menerimanya dalam rumahnya, Peter Trong Van Thi. Wah, menarik ya kisah dari martir Vietnam tadi. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita petik adalah kita harus berani mengungkapkan iman kita. Kita harus berani menunjukkan iman kita sebagai orang Katolik. Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa yang mengikuti aku, maka ia harus siap dengan segala risikonya." Dari sini kita bisa melihat bahwa Raja Vietnam pada saat itu tidak menyukai orang Katolik. Namun Santo Andrea Dunglac ini tetap berani menyebarkan dan mengajarkan agama Katolik. Ia berani di saat banyak martir dan santo dibunuh karena menyebarkan agama Katolik. Santo Andrea Dunglac mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berani untuk menunjukkan iman kita. Meskipun kita dikucilkan, dibenci, bahkan dibuli oleh masyarakat, kita harus berani menyebarkan agama kita. Kita harus tetap menyebarkan kebaikan.
dan tidak menyebarkan kebencian. Jangan takut dengan tekanan iman dan sebarkanlah agama dengan baik. Oke, jadi sekian kisah dari Santo yang dapat kita ambil hari ini. Sampai jumpa di kisah Santo-Santa berikutnya. Bye-bye, see you.